Bertemu kembali, Saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan sebagai sahabat pengadilan ditulis dalam sebuah surat yang ditulis tangan dan ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Surat bertulis tangan Megawati ini disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke MK. Dalam suratnya, Megawati menulis, rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Megawati juga mengutip tulisan Ibu Kartini tentang habis gelap terbitlah terang agar fajar demokrasi timbul kembali. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut surat yang ditulis tangan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai bentuk curahan hati atas perselisihan hasil pemilihan umum. Ia juga menyebut Megawati pun mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab untuk perjuangan demokrasi. Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau. Dalam kesempatan berbeda, masih pada kondisi hari ini, Saudara, tim hukum Capres-Cawapres Ganjar Mahfud memberikan materi kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menilai semua saksi dan ahli yang dihadirkan sudah menjelaskan dugaan pelanggaran pemilu Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang dinilai masif. Tim hukum Ganjar Mahfud pun yakin meminta MK untuk melakukan pemilu ulang dan meminta Gibran didiskualifikasi dari pencalonan Pilpres. Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar. Kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas, ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan, yang memang pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematik, dan masif. Penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu, termasuk pencoblosan pada tanggal 14 Februari, itu tidak bisa dianggap sah. Ya. Nah, MK tentu membaca apa yang kami tulis, ya, dan pemilu bisa diulang dan ada jurisprudensi. Di lain pihak, tim hukum Prabowo Gibran menyebut gugatan dan permohonan yang diajukan oleh tim hukum Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud atas dugaan kecurangan pemilu bukan wewenang MK. Tak hanya itu, tim hukum Prabowo Gibran juga menilai selama persidangan tudingan kecurangan pemilu tidak terbukti. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Terkait dengan keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan di Mahkamah Konstitusi dan kesimpulan yang diajukan setiap pihak, terutama dalam hal ini dari tim hukum calon presiden ke Mahkamah Konstitusi.